Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ini yang kami tahu akan selalu kami alami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita yang melimpah. Karena kami yakin saat kami berada dalam hadirat-Mu ada
bagi setiap kami yang membuka hati dan menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh, ku buka hatiku, ku terima jamahan-Mu, ku terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Haleluya, aku dipulihkan, aku dibarui. Oh, setiap yang sakit kami percaya aku disembuhkan. Oh, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan tak berhenti mengalir. Kami rasakan dalam hadirat-Mu Tuhan, kami alami ini semua di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat hari yang baru Tuhan, ada kesempatan yang baru di tahun ini, tahun 2021. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dan kami bisa memasuki tahun ini dengan kesehatan, dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan mengakhirinya semuanya dengan indah. Kami percaya Tuhan firman-Mu pada hari ini akan meneguhkan, akan memberikan kami pedoman untuk menjalani tahun 2021 yang indah ini bersama-sama dengan-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat siang jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan semua cabang di Surabaya dan sekitarnya. Selamat tahun baru, wow, Happy New Year 2021. Senang sekali bisa berjumpa walaupun kembali dalam format seperti ini. Saya percaya semuanya dilindungi Tuhan, semuanya dalam kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, saya percaya kuasa kesembuhan sudah diberikan dan terimalah dalam nama Yesus. Percaya dengan otoritas ilahi, otoritas kuasa kebangkitan. Engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Di dalam tahun yang baru ini, tanggal 3 Januari ini, kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa memulai tahun ini dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini akan meneguhkan kehidupan kita. Dan seperti biasanya memasuki tahun yang baru, banyak orang membuat resolusi tentang kehidupannya. Bagaimana saya mau self-improvement, bagaimana saya mau supaya kehidupan saya makin baik, kehidupan saya makin upgrade gitu ya, makin hebat dalam berbagai aspek kehidupan saya. Mungkin di dalam aspek ini saya kurang, saya mau memperbaikinya tahun ini, misalnya begitu. Saya nggak heran ketika orang membuat komitmen-komitmen di awal tahun, kita bisa melihat antusias beberapa orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya, Bapak Ibu kalau suka ke tempat fitness akan terasa begitu ramai di bulan Januari karena banyak orang yang mau mulai tahun yang baru dengan hidup sehat gitu ya. Tapi biasanya nanti di bulan Februari, Maret, dan seterusnya, semua komitmen itu luntur. Semua komitmen itu akhirnya tidak dilakukan lagi. Makanya saya selalu katakan, dan saya pernah khotbahkan juga, kalau mau jaga kasih mula-mula, mau jaga komitmen, itu selalu berarti harus jaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Itu harus dijaga. Kalau itu dijaga, kita akan konsisten. Jadi apapun resolusi tahun ini, apapun komitmen kita di tahun ini, jaga yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas. Dan kita akan didapati konsisten. Memasuki tahun yang baru ini, dan juga berangkat dari momen Natal yang begitu indah. Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu firman Tuhan yang sangat penting. Saya tidak mau kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berharga ini, untuk kita mendengarkan firman yang membuat kita tidak dewasa. Saya tidak mau membagikan firman supaya kita akhirnya dapat nina bobo gitu ya. Sejuk-sejuk aja gitu.
Firman membawa kesejukan, jangan salah. Firman membawa keteduhan, pasti. Tapi kita harus menangkap firman ini dengan sebuah komitmen yang luar biasa, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak mau untuk memberikan narasi di dalam awal tahun ini supaya jemaat Tuhan akhirnya kembali kepada mementingkan dirinya sendiri. Sudah sering kita lakukan itu, dan akhirnya di ujung-ujung tahun-tahun yang kita sudah lewati, kita mendapati diri kita akhirnya stres, depres, dan lain sebagainya. Saya mau kita menanggapi firman ini dengan sebuah keseriusan dan mengambil komitmen yang baru, yang tidak seperti biasanya. Saya akan mulai dari momen Natal, dan kemudian apa yang harus kita lakukan di tahun ini, ya. Karena ini ada kesinambungannya dan ini sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan judul firman hari ini adalah Good News. Good News, kabar baik, ya. Dan kabar baik ini adalah kabar baik yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Dan kemudian seringkali kita melewati musim Natal, kita katakan kepada diri kita sendiri dan juga banyak khotbah-khotbah yang mengatakan, ayo dong, berikan damai itu kepada orang lain, ayo kabarkan kabar baik itu, dan lain sebagainya. Tapi waktu masuk ke dalam tahun baru kita lupa. Momen Natalnya lewat, kita masuk tahun baru, kita biasanya membuat resolusi untuk diri sendiri. Apa nih yang saya bisa dapat untuk tahun ini? Apa nih yang saya bisa dapat untuk menjadi berkat dan berkat dan berkat bagi saya? Dan sudah pastinya pengertian berkatnya pasti salah, ya. Karena saya sudah khotbahkan berkali-kali juga bahwa berkat itu nggak ada hubungannya sama materi. Berkat itu adalah perubahan karakter kita, itu baru namanya berkat, ya. Jadi kita harus makin dewasa. Masuk ke dalam tahun ini, apa sih yang harus saya lakukan gitu ya? Apa hubungannya dengan good news ini, dengan kelahiran Yesus? Yang saya juga, peran saya itu apa gitu? Yang saya juga harus lakukan, ya. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kalimat yang sangat-sangat sering kali dibaca dan akhirnya disepelekan gitu ya. Didramakan di dalam gereja dan sering kali hanya kita dengar dan mungkin sudah karena bosan dengar terus, akhirnya kita tidak menangkap bobot daripada good news ini. Ya, saya mau supaya kita mengerti. Saya sudah beberapa kali khotbahkan di beberapa pertemuan-pertemuan di Zoom gitu ya, supaya jemaat mengerti, dan saya percaya yang menonton hari ini akan menangkap firman ini dan menjalankan firman ini dengan benar. Dalam bahasa Inggrisnya, di dalam NLT, ya, New Living Translation, itu dikatakan good news. Good news. Good news ini dikatakan to all people. Kabar baik ini dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Kabar baik ini untuk seluruh bangsa. Kalau itu untuk seluruh bangsa, kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang tidak mau terima Yesus? Kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang menolak, bahkan menolak mentah-mentah bahkan Yesus? Menolak kabar baik ini. Karena seharusnya kalau manusia mendengar kabar baik, di dalam pikirannya atau di dalam respon awalnya adalah dia pasti berharap berita itu baik. Atau berita itu betul-betul benar. Ya, kalau kita mendengar berita buruk, respon awal kita pasti kita akan mengatakan kepada diri sendiri, aduh mudah-mudahan tidak terjadi, aduh mudah-mudahan beritanya salah. Tapi kalau kita mendengar berita baik, kabar baik, respon awal kita pasti, aduh mudah-mudahan benar, mudah-mudahan betul. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak mau menerima? Kesalahannya letaknya bukan pada Yesus, tapi kesalahannya letaknya kepada the messengers of the good news. Kesalahannya letaknya kepada pembawa berita baik ini. Siapa? Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini yang saya mau bagikan untuk kita mulai dalam tahun ini, supaya kita menjadi jemaat yang dewasa, pengikut Kristus yang dewasa. Kita akan stop untuk mementingkan diri sendiri.
Saya tidak katakan Bapak Ibu tidak boleh membuat resolusi. Resolusi untuk memperbaiki hidup. Tapi semuanya itu biasanya jadi mentah. Semuanya tidak terjadi. Karena kita tidak lakukan yang satu ini, sebentar kita akan bahas. Ya. Good news to all people. Untuk semua bangsa. Untuk semua bangsa. Nah, kenapa dunia ini masih menolak Yesus, masih menolak kabar baik ini? Karena banyak the messenger of good news atau pembawa berita baik ini tidak memberitakan berita baik, tapi mereka memberitakan berita buruk. Mereka orang Kristen. Tapi mereka tidak memberitakan berita baik, tapi mereka sebaliknya memberitakan berita buruk. Apa yang terjadi? Seorang anak misalnya besar di sebuah rumah, dan dia katakan, mana? Katanya orang tua saya orang Kristen. Tapi saya dipukuli. Saya di-abuse secara verbal. Saya dikata-katai sama dia. Katanya dia orang Kristen. Tapi waktu saya mengadakan sebuah transaksi dengan dia atau make a business connection sama dia, dia nipu saya. Katanya orang Kristen. Tapi waktu kami pelayanan sama-sama, dia nipu sana-sini. Dia berkata-kata kasar, di depan jemaat dia begitu, di belakang jemaat dia berbeda orangnya. Yang harusnya membawa berita baik. Akhirnya yang dibawa adalah berita buruk. Dan akhirnya banyak orang yang menolak Yesus. Ini harus di-stop. This has to be stopped. Bapak Ibu, bobot yang Lukas tulis tentang berita baik ini luar biasa. Luar biasa. Kita harus mengerti kenapa Lukas menulis ini. Lukas ya di pasal yang pertama, di ayat yang pertama, dia mengatakan ini kepada Theophilus. Dia katakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Saya jelaskan maksud daripada ayat ini. Ini penting sekali. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Di zaman itu, untuk seseorang menulis biografi tentang seseorang, itu mahal. Dia harus bayar scribers, dia harus bayar penulis yang begitu mahal. Jadi nggak sembarangan orang bisa tulis cerita atau buku atau tulisan tentang kehidupan seseorang. Nah, yang dahsyatnya adalah Yesus sudah naik ke surga. Dan karena dia membawa berita baik bagi semua bangsa, banyak orang yang berbondong-bondong mulai menulis tentang kisahnya. Supaya ini dipastikan didokumentasi dan supaya orang membaca, supaya orang akhirnya bisa menerima dia. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis. Kemudian Yohanes menulis, Paulus menulis, Petrus menulis, Yakobus menulis, Yudas saudara Yakobus pun menulis buku-buku yang ada di Perjanjian Baru. Dan di ayat pertama ini, di Lukas pasal yang pertama, ayat pertama, dia mengatakan kepada Theophilus, ada kemungkinan besar Theophilus ini adalah produser yang membiayai penulisan buku Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Lukas. Jadi dia sedang bertanggung jawab, Lukas sedang memberitahu dia bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Maksudnya peristiwa-peristiwa ini adalah good news yang terjadi di antara kita. Kisah tentang Yesus. Jadi yang tulis banyak. Yang didokumentasikan hanya nama-nama tadi yang saya sebutkan. Yang tulis banyak. Yang menuliskan banyak. Karena betul-betul kisah kabar baik ini menggegerkan dunia pada saat itu. Jadi ini bobot kabar baik ini hebat. Dahsyat. Kita harus mengerti kabar baik pada saat itu tuh seperti itu. Karena itu mengubah tatanan kehidupan. Mengubah tatanan kehidupan. Ayat yang kedua dikatakan,
Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, dia mulai memberitahu bahwa dia mendapatkan bahan-bahan tulisan-tulisan ini dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi-saksi mata yang ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu waktu dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ya, pastinya dari beberapa juga murid-murid yang lain, dia mendapatkan source itu atau sumber itu, sumber beritanya, dan juga kepada pelayan-pelayan firman yang hidup pada saat itu. Dia mulai bertanggung jawab, dia mulai memberitahu Theophilus tentang ini dasarnya saya menulis nih karena ini pertanggungjawaban. Ayat yang ketiga dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, ya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi setelah saya investigasi, setelah saya mengambil sumber-sumber ini dan kemudian saya mendata semuanya dan saya investigasi lagi, saya cross-checking lagi dan lain sebagainya, akhirnya tertulislah buku Lukas ini. Jadi apa yang saya tulis di situ betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Haleluya. Ayat 4 dikatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dengan kata lain, semua good news yang kita dengar itu benar. Itu benar, itu terjadi. Itu terjadi, itu benar. Jadi ini begitu dahsyat Bapak Ibu. Saya waktu membaca ini betul-betul roh saya sampai wow. Sampai meloncat dari kursi. Saya bilang, wow Tuhan dahsyat, ini pertanggungjawaban yang luar biasa. Bahwa kabar baik itu betul-betul terjadi. Kabar baik itu seperti apa sih? Ya, Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-16, ini adalah sebenarnya cut off ya. Cut off-nya di sini nih Bapak Ibu ya. Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, kita perlu tahu bahwa Yohanes lahir terlebih dahulu sebelum Yesus. Ibu daripada mereka sepupu saling mengenal dan dua-duanya mendapatkan anugerah Tuhan dalam kandungan mereka. Ya, Maria mendapatkan mujizat di kandungannya dan juga Elizabeth ibu daripada Yohanes juga sudah mandul dan mendapatkan mujizat. Dan kita tahu bahwa mereka saling bertemu waktu mereka sedang hamil. Dan akhirnya Yohanes lahir terlebih dahulu beberapa bulan sebelum Yesus. Dan dia yang membuka jalan, dia yang akhirnya membaptis Yesus. Dan kemudian setelah itu Yesus ada di padang gurun, dicobai. Dan setelah itu dia mulai masuk ke dalam pelayanannya. Jadi sampai kepada Yohanes, ya akhirnya di titik di mana Yohanes akhirnya membaptis Yesus dan kemudian Yesus masuk ke dalam pelayanannya, itu pengajaran Taurat atau perjanjian lama cut off-nya di situ. Berhenti sampai di situ. Setelah Yesus dibaptis, dicobai dan kemudian mulai pelayanannya, ayat 16 yang bagian kedua dikatakan, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Setelah itu cut off-nya di situ ya, itu berhenti di situ. Setelah itu nggak ada lagi pengajaran hukum Taurat. Ya ada yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Tetapi ada tatanan baru yang mulai dilakukan atau diberitakan, yaitu mulai melalui Yesus. Dia mulai memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Sorga. Dan dikatakan di ayat ini orang-orang yang mengetahuinya menggagahi, berebut memasukinya. Dengan kata lain ketika mereka melihat sebuah pengajaran yang luar biasa ini, mereka forcing their way into it. Mereka itu berbondong-bondong mau terima dia. Dan mereka katakan, wow ini pengajaran yang luar biasa. Ini memerdekakan kehidupan kami. Makanya akhirnya gereja mula-mula begitu booming, begitu dahsyat dengan jemaat yang saling didatangkan oleh Tuhan dari berbagai penjuru. Dan mereka bertumbuh secara luar biasa pada saat itu. Karena pengajaran tentang Injil Kerajaan Surga yang dahsyat ini. That is good news. That is good news. Itu yang dipertanggungjawabkan oleh Lukas. Ketika dia memberikan pertanggungjawaban kepada Theophilus, dia katakan, betul itu terjadi, betul itu terjadi. Saya sudah selidiki.
Jadi tulisan-tulisan ini tidak main-main. Ada pertanggungjawaban. Dan yang menggegerkan pada saat itu adalah salah satunya sebenarnya ya. Adalah kalau Bapak Ibu baca di buku Markus. Ada seorang lumpuh yang diturunkan di hadapan Yesus di atas tilam. Di atas tilam, diturunkan di hadapan Yesus dan mereka meminta kesembuhan kepada Yesus. Dan di dalam ruangan itu, kita sudah tahu cerita itu ya, ada di Markus pasal yang kedua. Dan waktu orang itu diturunkan di depan Yesus di atas tilam itu, di dalam ruangan itu ada ahli-ahli Taurat. Dan yang Yesus katakan itu menggegerkan jemaat atau hadirin pada saat itu yang ada di ruangan itu. Karena yang dia katakan adalah, dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian kalau kita baca ayat ke-6 dan ke-7, Markus pasal yang kedua ini, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka mulai berpikir lah, bukannya pengampunan dosa itu harus di bait Allah? Harus diwakilkan sama imam besar, harus masuk ke dalam ruang maha suci, harus ada pengorbanan hewan di situ, lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur. Kan ada prosesinya, kan ada aturannya. Lah, kenapa tiba-tiba dia main asal sebut aja dosamu sudah diampuni? Siapa orang ini? Good news, kabar baik. Ini yang menggegerkan banyak orang. Ini yang menggegerkan banyak orang. Dan kemudian Yesus mulai lagi mengajar lebih dalam lagi. Dan saya nggak punya waktu untuk menceritakan semuanya. Tapi mulai diajarkan sesuatu yang akhirnya berlawanan dengan apa yang mereka percayai selama itu. Salah satunya di Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35. Yesus mengajarkan begini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Aneh. Kasihilah musuhmu. Aneh. Wow. Dengan kata lain, dia sedang mengajarkan murid-muridnya dan mengajarkan jemaat pada saat itu. Kalau kamu lakukan itu, kamu nggak usah berkhotbah dengan kata-kata. Kamu sedang memberitakan kabar baik. Kamu sedang memberitakan kabar baik. Karena dunia tidak lakukan itu. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu memberitakan kabar baik. You are giving them the good news. You are the messenger of the good news. Engkau adalah pembawa berita baik itu. Dia mulai ajarkan hal-hal seperti itu. Dan sudah pastinya sangat sulit untuk dicerna, sangat sulit untuk diterima oleh jemaat pada saat itu. Sebuah tatanan yang baru, sebuah tatanan kehidupan yang berdasarkan berita baik. Prinsip kerajaan surga. Anak daripada Billy Graham, salah satu putrinya. Dia setelah 21 tahun pernikahan dia bercerai. Dan tidak lama setelah perceraiannya dia dikenalkan dengan seorang pria. Dikenalkan dengan seorang pria dan kemudian dengan sangat cepat dia mengambil keputusan untuk menikah kembali. Waktu dia menikah kembali, dalam hitungan 24 jam dia sadar bahwa pria yang dinikahinya, suami yang keduanya ini, ternyata sangat jahat. Dan dia kabur, dia melarikan diri, dan pastinya dia mencari jalan pulang, dia pulang ke rumah bapaknya, Billy Graham. Sebelum beliau meninggal, sebelum Billy Graham meninggal. Waktu anak perempuannya ini sampai di depan rumah, dengan deg-degan dia katakan waktu dia bersaksi bahwa
Dia mengharapkan orang tuanya atau bapaknya mengatakan, kan kita udah bilang. Karena sebelum dia menikah lagi, dia sudah diberitahu oleh keluarganya, jangan lakukan itu. Dia sudah mengharapkan sebuah tuduhan, sebuah teguran yang keras, dan papanya marah kepada dia. Tapi yang papanya lakukan adalah ketika dia keluar dari rumahnya, dia memeluk anak perempuannya. Dan kata satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya adalah, welcome home. Welcome home. Dia terkejut, dia menangis, dan dia katakan tidak ada satupun kata-kata penghakiman yang keluar dari mulut papanya. Dan dia katakan, bapaknya membawa berita baik, good news bagi hidupnya. Itu mengubahkan kehidupan dia. Itu mengubahkan pikiran dan hatinya. Sampai dia bisa kemudian melangkah lagi dan masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Karena ada berita baik yang diberikan oleh seseorang dalam hidupnya. Ini yang saya mau kita semuanya mengerti masuk ke dalam tahun 2021 ini. Supaya kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang membutuhkan kabar baik ini. Marilah kita membuat resolusi, membuat sebuah komitmen yang baru dalam hidup ini, bahwa masuk ke dalam tahun 2021, saya mau menjadi kado, menjadi berkat, menjadi pembawa berita baik ini kepada keluarga saya, komunitas saya, kota di mana saya tinggal. Saya akan mulai dari situ. Saya akan membuat sebuah perubahan yang terjadi di sekeliling saya. Mulainya dari mana? Dari saya. Dari saya. Dan Yesus memanggil kita semuanya untuk ikut serta, untuk ada di dalam peran yang sangat penting ini, memberitakan kabar baik bagi seluruh bangsa. Begitu penting. Kedatangan yang kedua kali tidak lama lagi, Bapak Ibu. Kita harus stop berpikir dan mementingkan diri sendiri. Kita sekarang harus berpikir dan mempunyai sebuah kerinduan dalam hati kita masing-masing. Bahwa tahun ini, mulai dari tahun ini, saya harus menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Kenapa murid-muridnya pada saat itu kabur waktu Yesus ditangkap? Satu menyangkal, satu menjual, yang lainnya kabur. Hanya satu yang didokumentasikan ada di depan kayu salib ketika Yesus mati, yaitu Yohanes. Yang lainnya kabur. Karena mereka belum mengerti pengertiannya menjadi the disciple of Christ, menjadi pengikut Kristus. Mereka hanya mengerti, mereka hanya tahu pengajaran-pengajaran Yesus, tapi mereka tidak tahu esensi bagaimana saya ini menjadi murid Yesus. Pengikut Dia yang setia. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi the messenger of good news, menjadi pembawa berita baik ini, kalau kita hanya sekedar mengerti dan tahu saja tentang firman. Kita harus masuk ke dalam tahun 2021 ini dengan sebuah level kerohanian yang berbeda, Bapak Ibu. Saya bacakan dari firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan kata lain, saya mau ajak kita semuanya untuk masuk ke dalam tahun 2021 ini dengan pengertian bahwa resolusi saya di tahun ini adalah saya mau menyangkal diri. Saya mau jadi pengikut Kristus yang sejati. Ayat ini tidak mengajarkan kita membenci keluarga kita. Ayat ini sering dimutilasi dan kemudian disalahgunakan. Bukan. Kata membenci adalah kata sane. Sane berarti menaruh Tuhan nomor satu dari segala-galanya. Kenapa dibuat keluarga dan nyawa jadi perbandingan? Karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Keluarga dan nyawa. Makanya dikatakan,
Tuhan itu harus ditaruh di atas segala-galanya. Kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan, kalau tidak memikul salib, engkau tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib itu berarti stauros. Stauros berarti mati, berarti menyangkal diri. Pesan di dalam tahun baru ini kepada kita semuanya. Pesan yang membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Masuk ke dalam tahun ini. Sangkal dirimu. Sangkal dirimu. Kalau Bapak Ibu mau self-improvement, mau hidup ini jadi baik, diawali dengan sangkal diri. Kita menyangkal diri, nanti dapatkan hidup kita di ujung tahun 2021 makin dahsyat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatunya nanti ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Sangkal dirimu. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka bukan pembawa kabar baik waktu Yesus masih ada. Ketika Yesus akhirnya memberikan kuasa kebangkitan, mereka dipenuhi sama Roh Kudus, mengerti bagaimana menjadi murid Kristus yang luar biasa. Oh, mereka menggegerkan dunia. Mereka menggegerkan dunia. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil sampai mereka hampir semuanya dimartir. Karena mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Mereka pembawa kabar keselamatan dimanapun mereka pergi. Matius dirajam sama batu di Afrika. Petrus disalibkan terbalik, Bartolomeus dikuliti, disiram air garam. Thomas ditusuk perutnya di India, masih ada kuburnya di sana. Simon orang Kirene masuk ke benua Eropa. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Mereka membawa kabar baik itu. Karena mereka katakan ini luar biasa. Mereka mengerti bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Saya tidak katakan bahwa kita akan martir, bukan. Tapi ketika mereka mengerti esensi menjadi murid Kristus, mereka menjadi pembawa kabar baik yang sangat efektif, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saya percaya kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, berita atau pesan Tuhan untuk kita memulai tahun ini. Jangan minta ini, itu sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi the messenger of the good news. Saya mau menjadi pembawa berita baik itu. Dan bagaimana caranya saya membawa berita baik itu? Bukan berita buruk. Saya harus sangkal diri saya. Supaya saya bisa mengasihi musuh saya. Supaya saya bisa mengasihi orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Kalau ada orang-orang yang mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, mungkin Bapak Ibu nggak bicara sama dia. Give them a call. Telepon mereka. Minta maaf. Tapi Pak, bukan salah saya. Doesn't matter. Nggak apa-apa. Minta maaf bukan berarti kita yang salah. Bawalah kabar baik itu. Bahkan mungkin orang-orang itu adalah keluarga kita sendiri. Telepon mereka. Katakan, aku mengampunimu. Aku mau mulai tahun yang baru ini karena aku menyangkal diriku. Ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni orang tuamu. Ampuni anak-anakmu. Berikan pengampunan kepada mereka. Jangan berbohong lagi. Jangan mendustai orang lagi. Jangan berkata-kata kasar lagi. Perhatikan bahwa saya adalah the messenger of good news. Saya adalah pembawa berita baik itu. Dan bagaimana saya bisa melakukannya? Saya harus menyangkal diri. Saya harus menyangkal diri. Saya tidak mau hanya sekedar mengerti firman saja. Itu tahun lalu. Saya tidak mau hanya sekedar tahu firman saja. Itu tahun 2020. 2021, saya adalah murid Yesus. Kalau saya adalah murid Yesus, berarti saya menyangkal diri saya. Kalau saya menyangkal diri saya, berarti saya sanggup memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar saya. Saya tidak akan memberitakan berita buruk, tapi saya akan memberitakan berita baik. Supaya orang mengerti, karena berita baik ini disiapkan untuk seluruh bangsa.
Dan saya akan mulai dari keluarga saya akan mulai dari komunitas saya, dan masuk ke tahun 2021 saya berubah paradigma saya. Bukannya saya minta-minta untuk saya Tuhan, tapi saya akan justru menyangkal diri saya untuk saya jadi kado bagi orang lain. Dan setelah itu saya akan melihat bahwa hidup saya akan dipenuhi dengan favor, dengan perkenanan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, hikmat daripada Tuhan yang akan memenuhi hidup kita masuk ke dalam tahun ini. Saya berdoa kita dalam kondisi sehat, dan saya percaya apapun yang terhilang di tahun lalu, Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat di tahun ini. Tapi kita akan mulai dengan sebuah komitmen yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagai penutup, saya akan kutip dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 4 dan ayat 5, dikatakan begini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes adalah murid Yesus yang memulai kitabnya bukan dengan kelahiran Yesus. Dia memulai kitabnya dengan sebuah pengajaran yang it goes back far beyond. Itu mundur sampai sebelum kreasi. Dia memulai dari kekekalan. Dia katakan firman itu sudah ada sejak pada mulanya. Dia mulai dari kekekalan dia mulai. Dan ingat, Yohanes adalah satu-satunya murid yang didokumentasikan ada di depan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Berdiri dengan 3 Maria, yang satunya adalah ibu daripada Yesus. Sebelum Yesus mati, dia titip ibunya, dan akhirnya Maria tinggal bersama-sama dengan Yohanes. Dan Yohanes menuliskan bukunya berdasarkan pengalamannya dengan Yesus, plus pengalamannya dengan tinggal bersama-sama dengan Maria, ibu daripada Yesus. Mendapatkan perspektif yang luar biasa. Satu-satunya murid yang menuliskan dan menggambarkan Allah itu dengan satu kata, Allah itu kasih. Dengan satu ayat yang sangat favorit, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Yohanes hidup di dalam kegelapan pada saat itu. Karena pada saat itu Nero mengirimkan jenderal yang sangat keji ke Galilea dan membunuh ratusan ribu Yahudi pada saat itu. Dan juga teman-temannya martir semuanya martir sesama murid Yesus kecuali dia. Dia masuk ke dalam sebuah penggorengan yang besar, mau dibunuh, dan dia keluar dengan luka bakar, dia melarikan diri ke Pulau Patmos, dia akhirnya menulis buku Wahyu di sana. Jadi dia menuliskan di awal daripada bukunya dengan sesuatu perspektif yang berbeda. Dan karena dia hidup di dalam kegelapan seperti itu, karena dia menyaksikan bagaimana dahsyatnya kabar baik dan Yesus itu, dia tulis ayat ini. Dia tulis ayat ini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Walaupun sekarang kita masih ada di tengah-tengah kegelapan, tidak ada pandemi pun dunia ini gelap. Tahun 2021 dunia tetap akan gelap. Tapi karena kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, terang di dalam saudara, terang di dalam kehidupan keluarga saudara akan mengalahkan kegelapan. Terang itu akan mengalahkan kegelapan di dalam dunia. Ada damai Tuhan, ada sukacita Tuhan. Ada terang yang menerangi kehidupan setiap kita. Dan terang itu akan membawa harapan. Terang itu akan membawa pedoman bagaimana kita melangkah, membawa hikmat. Dan terang itu senantiasa akan membawa sukacita dalam setiap hidup kita. Saya percaya 2021, kita mulai dengan sangkal diri, jadi murid Yesus, sebarkan kabar baik, dan terang Yesus yang luar biasa memancar, dan terang itu mengalahkan kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang dahsyat ini, hari yang baru, hari di mana kami mengucap syukur karena kami bisa mendengar pesan daripada Yesus sendiri. Pesan kabar baik untuk kami. Bahwa kami memiliki terang itu Tuhan. Untuk masuk ke dalam tahun ini. Dan kami juga Tuhan menerima pesan-Mu bahwa kami akan menyangkal diri kami. Supaya kami bisa membawa berita keselamatan, berita baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kalau kami lakukan itu Tuhan, justru kehidupan kami akan dipenuhi dengan perkenanan Tuhan. Dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita, hikmat.
Masuk dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kami bukan sekedar hanya mengerti dan tahu firman saja, tapi kami adalah murid-Mu Tuhan. Murid Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Dan aku percaya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang akan kami pegang mulai dari awal tahun ini. Sampai pada akhirnya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Karena engkau mempunyai akses kepada Bapa di surga. Dan apapun yang kau kerjakan di tahun 2021 ini, berhasil dalam nama Yesus. Perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan, bahkan kesembuhan ilahi melengkapi hidupmu. Damai sejahtera, sukacita Tuhan. Hikmat daripada Tuhan, terang Yesus. Melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat. Jadilah pembawa good news kepada semua bangsa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan memulai tahun 2021 dengan kemenangan. Dengan hikmat, dengan damai, dengan sukacita. Amin, amin, amin. God bless you. Happy New Year. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dan